Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kemudahan, umur yang panjang dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan coba membahas mengenai operasi data mining. Jadi operasi data mining ini menurut sifatnya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada yang bersifat prediksi atau prediction driven. Kemudian yang kedua ada penemuan atau discovery driven. Jadi untuk prediksi atau prediction driven di sini untuk menjawab pertanyaan apa dan sesuatu yang bersifat remang-remang atau transparan. Ya, misalnya seperti OLAP. Nah, OLAP di sini online analytic processing serta analisis statistik. Kemudian yang kedua, ini ada penemuan atau discovery driven. Nah, discovery driven ini bersifat transparan dan untuk menjawab pertanyaan mengapa operasi penemuan digunakan untuk analisis data eksplorasi. Kemudian dilakukan pemodelan prediktif, segmentasi database atau analisis keterkaitan dan deteksi deviasi. Nah, tahapan dalam proses penggunaan data mining yang merupakan proses knowledge discovery in database seperti yang akan kita bahas pada hari ini, ada beberapa tahapan-tahapan. Ya, ada beberapa tahapan-tahapan yang terdapat dalam discovery in database. Nah, sebelum masuk ke tahapan tersebut, sedikit saya bahas mengenai knowledge discovery in database. Nah, di sini merupakan sekumpulan proses untuk menemukan pengetahuan yang bermanfaat dari data, atau kita sebut sebagai proses transformasi data mentah menjadi informasi yang lebih berguna. Data mining ini sendiri merupakan bagian dari knowledge discovery in database. Apa sih knowledge discovery in database tersebut? Nah, bagaimana prosesnya? Nah, di sini prosesnya ada selection, processing, kemudian transformasi, kemudian data mining, interpretation atau evaluasi, dan menghasilkan suatu keputusan pengetahuan yang berupa pengetahuan atau knowledge. Kita bahas satu persatu. Selection. Selection di sini merupakan proses untuk menyeleksi atau melakukan segmentasi data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, pastinya memahami domain aplikasi untuk mengetahui dan menggali pengetahuan awalnya, serta apa sasaran pengguna. Jadi, kita lakukan penyeleksian terhadap data, kemudian kita lakukan segmentasi pembagian data berdasarkan kriteria data tersebut. Kemudian yang kedua ada pre-processing. Pre-processing atau cleaning atau pembersihan data. Jadi tahap cleaning di sini atau tahap pre-processing di sini merupakan tahap pembersihan, di mana tahap pembersihan ini merupakan tahap di mana info yang tidak berguna itu akan dibuang. Nah, selain itu, data akan dikonfigurasi ulang untuk menjamin format tetap konsisten. Jadi, setelah diseleksi, dilakukanlah pembersihan data. Kira-kira data yang tidak berguna bisa kita buang. Ya, kita buang, kemudian kita lakukan kembali konfigurasi ulang untuk menjamin format data tersebut tetap konsisten. Dengan membuat target dataset yang meliputi pemilihan data dan fokusnya itu pada subset data. Nah, pembersihan dan transformasi data ini meliputi pemilihan fitur dan reduksi dimensi. Seperti yang saya katakan tadi bahwa data yang tidak berguna itu kita reduksi atau kita buang. Itu ya. Kemudian adanya proses transformation, yaitu proses data sehingga dapat digunakan dan ditelusuri. Dan ada proses data mining. Nah, data mining di sini proses ekstraksi pola dari data yang ada dengan menggunakan metode atau teknik tertentu. Ya, yang terdiri dari teknik asosiasi, sekuensial, klasifikasi, klasterisasi, dan lain-lain. Itu tekniknya, teknik atau metode yang terdapat di dalam satu data mining. Kemudian interpretasi atau evaluasi. Proses interpretasi pola menjadi pengetahuan yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan.
Evaluasi dan visualisasi pola ini untuk melihat apakah ada sesuatu yang baru dan menarik dan dilakukan iterasi jika diperlukan. Itu proses daripada evaluasi. Kemudian kita masuk ke dalam data warehouse. Data warehouse atau gudang data. Data mining berpotensi tinggi jika data yang tepat dikumpulkan dan disimpan dalam sebuah gudang data atau data warehouse. Sebuah gudang data merupakan suatu sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS yang didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan akan sistem pengolahan transaksi. Jadi, data warehouse ini secara bebas dapat didefinisikan sebagai tempat penyimpanan data yang terpusat yang dapat di-query untuk manfaat bisnis. Menurut Rainaldi, data warehouse ini merupakan sebuah sistem yang mengambil dan menggabungkan data secara periodik dari sistem sumber data ke penyimpanan data bentuk dimensional atau normal. Kemudian menurut Han 2006, merupakan penyimpanan data yang berorientasi objek yang terintegrasi, kemudian mempunyai varian waktu, dan menyimpan data dalam bentuk non-volatil sebagai pendukung manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian, data warehouse ini dapat menyatukan dan menggabungkan data dalam bentuk multidimensi, mendukung online analytical processing atau OLAP, dan menjadikan platform yang penting untuk data analisis dan OLAP. Jadi, data warehouse ini baik untuk mengintegrasikan keseluruhan data sebuah perusahaan, ya, tanpa memperhatikan lokasi, format, atau kebutuhan komunikasi yang memungkinkan untuk memasukkan informasi tambahan atau ahli. Ini berarti menghubungkan secara logis antara apa yang dilihat oleh manajer dalam aplikasi sistem informasi pendukung keputusan dan aktivitas operasional perusahaan. Dengan kata lain, data warehouse ini menyediakan data yang siap ditransformasi dan disimpulkan sedemikian rupa hingga membuatnya sesuai untuk aplikasi DSS dan sistem informasi manajemen yang lebih efisien. Data warehouse ini biasanya berisi data sejarah. Jadi, ibaratnya itu ada suatu gudang data yang menyimpan banyak sekali informasi-informasi atau data-data yang diambil dari berbagai macam tempat, baik dari online transaction processing atau transaksi-transaksi yang dilakukan secara online maupun dari file-file yang berbentuk teks lainnya. Kemudian kita lakukan proses pembersihan, ya, lakukanlah proses yang KDD tadi, ya. Jadi ada seleksi, pre-processing, kemudian transformasi, kemudian data mining dan evaluasi akhirnya. Nah, kita gunakan proses KDD tersebut untuk melakukan untuk mendapatkan suatu data yang akurasi, dan pastinya data tersebut akan konsisten dan kemudian kita dapat mengolahnya untuk memudahkan dalam efisiensi pengambilan data melalui query. Kemudian karakteristik dari data warehouse di sini ada subject oriented, integrate, kemudian integrasi, time variant, dan non volatil. Apa itu subject oriented, apa itu integrasi, apa itu time variant, dan apa itu non volatil? Silahkan teman-teman baca sendiri. Di sini sudah saya cantumkan mengenai definisi daripada karakteristik data warehouse. Sedikit saya singgung mengenai subject oriented. Nah, subject oriented di sini data yang diorganisasi menurut subjek utama. Ya, data yang diorganisasi menurut subjek dari aplikasi. Misalnya, sebuah perusahaan asuransi menggunakan data warehouse yang mengorganisasi data mereka sebagai customer, premi, dan klaim. Nah, daripada dengan produk-produk berbeda. Nah, data itu diatur oleh subjek yang hanya mengandung informasi yang diperlukan untuk pengolahan pendukung keputusan. Itu sedikit saya singgung mengenai subject oriented. Kemudian integrasi. Integrasi di sini dibangun dari bermacam-macam sumber yang berbeda-beda, seperti database relasional, flat file, dan online transaction record. Pembersihan dan penyatuan data ini diterapkan untuk menjamin konsistensi dalam penamaan, struktur kode, dan ukuran atribut. Kemudian ada time variant.
Nah, time varian di sini data yang disimpan untuk menyajikan informasi dari sudut pandang masa lampau, misalnya 5-10 tahun yang lalu. Jadi setiap struktur kunci dalam data warehouse mempunyai elemen waktu, baik secara implisit maupun eksplisit. Jadi, time varian ini terdiri dari data warehouse yang terdiri dari suatu tempat untuk menyimpan data yang berusia 5-10 tahun atau lebih lama. Ya, di mana data tersebut untuk digunakan sebagai komparasi atau tren dan peramalan. Data-data ini tidak diupdate. Jadi tidak ada pembaharuan dalam data tersebut. Kemudian non-volatil. Non-volatil ini bisa kita sebut sebagai data yang tidak diupdate sesudah dimasukkan ke dalam data warehouse, tetapi hanya dimuat dan diakses. Oke, kemudian kita masuk ke dalam permasalahan yang ada di dalam data mining. Jadi, dalam data mining itu sebenarnya ada permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam data mining. Di antaranya desain data yang berbeda dengan dari data mining. Kemudian adanya base data yang error. Kemudian data yang hilang dan mengandung noise. Jadi, sistem data mining ini sebenarnya berdasarkan pada base data yang menyediakan data mentah. Dan ini memunculkan permasalahan dalam base data yang cenderung dinamis. Base data ini seringkali kita desain untuk tujuan yang berbeda dari data mining, dan kadangkala properti atau atribut yang akan menyederhanakan pekerjaan atau pembelajaran tidak tersedia atau tidak dapat diminta dari dunia nyata. Data yang tidak meyakinkan menyebabkan permasalahan karena tidak ada atribut-atribut, tidak ada atribut-atribut esensial bagi pengetahuan tentang domain aplikasi. Tidak ada dalam data dan tidak memungkinkan untuk menemukan pengetahuan yang tepat mengenai domain yang diberikan. Contoh, misalnya kita tidak dapat mendiagnosa malaria dari base data pasien jika base data tersebut tidak mengandung jumlah sel darah merah pasien. Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa seringkali desain data itu berbeda daripada data yang kenyataan yang kita miliki. Kita tidak bisa mendiagnosa suatu permasalahan tanpa kita ketahui catatan permasalahan sebelumnya. Jadi kita harus tahu apa penyebab daripada kerusakan yang ada, sehingga kita dapat mendiagnosa terjadinya dampak daripada kerusakan tersebut. Kemudian, base data ini biasanya dicemari oleh error dan sedemikian sehingga tidak dapat diasumsikan bahwa data secara keseluruhan itu benar. Artinya, ada atribut-atribut yang error. Yang error di sini artinya memunculkan kesalahan. Sebagai contoh, mungkin menjadi misklasifikasi. Error dalam salah satu nilai atribut atau informasi kelas dikenal sebagai noise. Secara nyata, ada kemungkinan kita perlu sekali untuk menghilangkan noise dari informasi klasifikasi saat hal ini mempengaruhi akurasi aturan yang dibangkitkan secara keseluruhan. Data yang hilang ini dapat dibenahi dengan sistem dan berbagai cara, misalnya seperti cara yang sederhana ini dengan mengabaikan nilai-nilai yang hilang. Itu sederhana sekali. Kemudian menghilangkan record yang berhubungan, menebak nilai yang hilang dari nilai-nilai yang diketahui, memperlakukan data hilang sebagai sebuah nilai khusus yang dimasukkan sebagai tambahan dalam domain atribut. Kemudian menghitung rata-rata nilai yang hilang menggunakan teknik Bayesian. Jadi dalam permasalahan data mining ini sebenarnya dapat kita atasi dengan berbagai macam cara, yang sudah saya jelaskan tadi, yang secara sederhananya dengan mengabaikan nilai-nilai yang hilang. Jadi ada beberapa data yang hilang, itu abaikan saja, Kemudian hilangkan record yang berhubungan dengan data yang hilang tersebut. Misalnya dalam satu record itu ada satu data yang hilang, ya sudah, abaikan saja. Abaikan saja yang hilang tersebut. Kemudian atau bisa menebak nilai yang hilang dari nilai-nilai yang diketahui.
atau paling tidak kita bisa mengetahui, oh nilai yang hilang itu 50 misalnya. Dari mana kita ketahui bahwa nilai yang hilang itu 50? Kita lihat saja rata-ratanya. Oh ini pasti 50. Namanya juga menebak gitu ya. Karena kita tidak mungkin bisa mengembalikan data atau nilai-nilai yang hilang tersebut. Kenapa seringnya terjadi nilai yang hilang atau nilai yang mengandung noise atau error? Karena adanya ketidaktelitian di dalam melakukan proses data mining. Tuh. Jadi untuk pertemuan kali ini saya rasa sampai di sini, dan jika ada pertanyaan boleh kita bahas di kelas Edmodo kita atau melalui grup WhatsApp, atau boleh langsung menghubungi saya secara pribadi, boleh. Dan untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sampai di sini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.